Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan kita semakin menyadari bahwa konsekuensi keimanan adalah amal soleh. Di setiap amal soleh ada pengorbanan. Di setiap pengorbanan agar tidak menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kita niatkan al-jihadu fi sabilillah. Pengorbanan yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan al-jihadu fi sabilillah atau kenapa harus al-jihadu fi sabilillah? Karena jawabannya setiap kita butuh pahala-pahala yang besar. Pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairal lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan perniagaan yang bisa menghindarkanmu dari adab yang pedih, yakni engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwamu. Yang demikian ini jauh lebih baik bagimu jika saja engkau mengetahuinya. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dalikal fawzul azim. Dan kami akan mengampuni dosa-dosamu. Kami akan memasukkanmu di dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan kami akan memberikan kepadamu tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah di dalam Jannah Aden, di dalam surga Aden. Bisa kita khayalkan sesaat bahwa surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dengan tempat tinggal yang baik. Di era modern ini ada rumah yang disebut dengan rumah tipe minimalis. Di dalam rumah itu sebagian orang kemudian membuat air, bukan lagi air mancur, tapi air yang mengucur. Mengucur dari dinding, dari atas turun ke bawah, di bawah ditampung pada sebuah kolam. Kolamnya di dalamnya diisi dengan ikan koi, ikan hias. Kemudian air ini akan mengeluarkan gemericik yang sangat natural, yang sangat alami. Bagi para jomblo ketika melihat rumah yang seperti ini, pasti dong di dalam benak pikirannya langsung terbang melayang. Alangkah indahnya jika kelak aku berumah tangga, hidup berpasangan dengan seorang pasangan yang baik, kemudian kami tinggal pada sebuah rumah dengan tipe yang minimalis, yang di dalamnya ada nuansa-nuansa pemandangan alam. Air mengucur yang semula ada di air pancuran di alam sana bisa dibawa pulang ke rumah. Tentu ini adalah hayalan yang sangat indah. Tentu ini adalah hayalan yang begitu membangkitkan semangat bagi para jomblo untuk segera menikah. Belum lagi jika berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan berumah tangga. Indahnya romantisme dalam menjalin kasih bersama pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka menyebutnya samara, atau kalau dalam program ini disebutnya asmara. Saling percaya dan saling bisa dipercaya. Saling memunculkan, memberikan nuansa ketenangan, saling memberikan cinta, dan
saling melimpah ruahkan kasih dan sayang. Inilah pola hidup dalam rumah tangga yang sering menjadi idaman. Inilah pola hidup dalam kehidupan rumah tangga yang sering menjadi angan-angan yang terus diikhtiarkan. Sehingga tidak sedikit para jomblo senyampang masih sendiri, mereka akan bekerja begitu keras. Mereka bekerja begitu serius. Untuk apa? Menabung supaya bisa cepat menikah. Untuk apa? Menabung supaya begitu menikah bisa punya rumah. Bahkan terkadang ada yang bingung, rumah dulu apa menikah dulu? Atau dibalik, menikah dulu atau rumah dulu? Apapun namanya, para jomblo ketika membayangkan tentang kehidupan rumah tangga yang seperti Jannah Al-Aden, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, rumah yang bagus, rumah yang indah, mereka akan sangat bersemangat untuk itu. Kemudian biasanya langkah berikutnya mulai semacam fit and proper test jarak jauh. Mulai melihat, menimbang, kemudian nyaris pada tingkat memutuskan. Mencari kecocokan-kecocokan idealisme. Bagi yang menempuh dengan cara Islami, kemudian koridor fit and proper test-nya itu biasanya dititipkan lewat seorang mat comblang, yakni orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya. Kemudian untuk dikorelasikan dengan sang calon pendamping. Apakah di sana banyak kecocokan? Bagaimanakah nilai toleransinya? Apakah masih bisa? Ya, petanya digeser sedikit. Fit and proper test yang mereka lakukan meskipun dari jarak jauh pun terkadang cukup jelimet, kalau tidak dikatakan ada yang sebagian menjadi ribet. Kenapa? Karena mereka ingin bahwa begitu memasuki kehidupan rumah tangga, betul-betul baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang penghuninya hati-hati satu dengan yang lainnya betul-betul menyatu. Hati yang di dalamnya bisa saling sinergi, selalu sinkron, selalu bisa saling memahami, selalu bisa saling membantu, bahkan bisa merasa saling sepenanggungan. Hati-hati yang terikat kuat dalam sebuah ikatan mitsaqon ghalidhah, dalam ikatan yang kuat, yang saksinya bukan sekedar manusia, tetapi saksinya juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada saat seorang wali mengatakan, ya Fulan bin Fulan, dengan ini aku nikahkan, aku kawinkan putriku Polanah binti Polan dengan mas kawin ini dan ini tunai. Bayangan indah baiti jannati, apakah semudah angan-angan para jomblo yang ada di luar sana? Bagaimanakah jika ternyata harus ada pengorbanan-pengorbanan? Pengorbanan seperti apakah? Kita akan simak selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menginjak pada makna atau esensi pengorbanan dalam kehidupan rumah tangga adalah bicara tentang semangat. Akan semakin bersemangat seorang jomblo untuk melangsungkan perjalanan hidupnya, memasuki mahligai rumah tangga, membentuk baiti jannati, semakin berkorbar manakala mereka menghadiri acara akdu nikah temannya atau sahabatnya. Biasanya di balik layar pelaminan mereka hadir, berkumpul dengan teman-temannya, saling berbicara satu dengan yang lainnya,
saling memotivasi, bahkan saling memprovokasi. Bahkan ada juga yang terkadang terkesan melemahkan semangat sang jomblo untuk bisa memasuki kehidupan rumah tangga. Biasanya kalimat yang dianggap cukup melemahkan adalah ketika seorang teman mengatakan berumah tangga yang niatnya untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai justru menjadi pembuka masalah baru. Atau kalimat yang lebih ekstrim lagi, jangan sangka orang yang ketika sendirian merasa ada masalah dan berharap masalah itu selesai dengan adanya menikah, kemudian justru yang terjadi adalah setelah menikah justru timbul masalah baru. Itu yang tadi saya katakan bahwa butuh pemahaman tentang adanya pengorbanan. Apa wujud pengorbanannya? Pengorbanannya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya. Ada hal yang harus dipersiapkan oleh para jomblo di dalam benak pikirannya, bahwa tanggung jawab dirinya sebagai seorang mukmin bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, bukan hanya kepada dirinya dan pasangannya saja, tetapi ada tanggung jawab diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanggungjawaban diri bersama dengan pasangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persoalannya adalah bagaimana jika ternyata terjadi hubungan yang tarik-menariknya sangat kuat, tapi kemudian tarik-menariknya ini bertolak belakang secara diametral satu dengan yang lainnya. Satu sisi ada tarikan untuk tetap bersama dengan pasangan sehingga bisa membangun kehidupan rumah tangga, dan satu sisi yang lain kemudian ada tarikan bagaimana ternyata harus mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi pada rumah tangga Handolah. Handolah adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah ditarbiyah sedemikian rupa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempa dengan nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keimanan yang mampu menggali lebih dalam adanya nilai-nilai jahiliyah di dalam hati seorang insan digantikan dengan nilai keyakinan. Jahiliyah yang sering membuat hidup menjadi limbung dan hilang arah diganti dengan nilai keimanan yang membuat kehidupan semakin kokoh dan arahnya jelas. Bahwa hidup kita ini semata-mata dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktis bentuknya bisa bermacam-macam, tak terkecuali dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ia adalah alat. Bangunan rumah tangga adalah tool untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak pasangan dalam bangunan kehidupan rumah tangga akan ada perbedaan. Seorang mukmin sejati, dia akan memenangkan kehendak kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini yang terjadi pada diri Handolah. Apa wujudnya? Wujudnya adalah peristiwa besar pada malam pengantin Handolah. Begitu Handolah memasuki malam zafaf, malam di mana pengantin pria memasuki kamar pengantin wanita. Baru saja malam itu Handolah menikmati madu cinta dalam surga asmara rumah tangga. Tiba-tiba terdengar seruan jihad fi sabilillah, panggilan perang memanggilnya. Handolah langsung buru-buru turun dari tempat tidurnya, mengambil baju besinya, mengenakannya, kemudian dia juga membawa persenjataannya. Handolah pamit kepada istrinya, sayang, Mas berangkat berperang dulu. Panggilan jihad telah berkumandang. Allah memanggil tenaga emas. Kau baik-baiklah di rumah, jagalah dirimu. Sang istri dengan setengah berat hati, karena cintanya baru saja bersemi, dia melepas sang suami dengan tenang. Berangkatlah sayang, kalau memang itu adalah panggilan Allah. Mudah-mudahan aku ridho melepasmu. Berangkat sang suami. Langsung naik ke atas kudanya, ditarik tali kekalnya, dipacu sehingga kuda itu melesat, masuk menembus sampai ke medan perang. Begitu dalam peperangan Handolah berhasil merobohkan beberapa orang musuh. Ibarat pepatah mengatakan,
untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah semangatnya Hamdalah merobohkan musuh-musuhnya itu, tiba-tiba sabetan pedang dari seorang musuh yang menelikung dari belakangnya mendarat di tengkuknya. Sontak membuat tubuh kekar Hamdalah jatuh tersungkur. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini mencoba untuk menangkap tubuh perkasa Hamdalah. Namun gerakan mereka tertahan. Belum lagi jenazah atau tubuh perkasa Hamdalah terjatuh menyentuh tanah, tiba-tiba semburat cahaya putih memancar dari langit, menyinari tubuh Hamdalah, hanya di sekitar tubuh Hamdalah. Dan tubuh Hamdalah beberapa saat kemudian terangkat ke udara, sampai tinggi kira-kira rata-rata air pandangan manusia memandangnya. Kemudian turun hujan. Hujan itu membasahi sekujur tubuh Hamdalah. Bahkan tubuh Hamdalah kemudian berputar. Dan karena terputar, maka bagian tubuh yang masih kering itu tertimpa air hujan. Demikian beberapa kali terjadi terbolak-balik, sehingga sekujur tubuh Hamdalah basah dengan tetesan air hujan yang berada dalam lingkup cahaya putih terang benderang dari langit. Setelah itu, kemudian hujan reda, cahaya dari langit mati, jenazah Hamdalah barulah terjatuh ke tanah perlahan. Para sahabat kemudian kembali tersadar. Mereka buru-buru mengangkat jenazah Hamdalah. Dibawalah jenazah ini ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkanlah oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa baru saja terjadi peristiwa begini dan begini setelah tubuh perkasa Hamdalah tertebas tengkuknya dengan pedang musuh dan nyaris terjatuh. Seperti apakah kelanjutan kisah Hamdalah ini? Akan kita simak selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun kemudian menerima jenazah Hamdalah yang dalam keadaan basah kuyup. Rasulullah lantas meminta sahabat berkumpul, kemudian meminta salah seorang di antara mereka untuk memanggil istri Hamdalah. Rasulullah kemudian juga bercerita sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat kepada istri Hamdalah, lantas ditutup dengan satu pertanyaan kepada istri Hamdalah. Ya ukhti, wahai saudariku, sebenarnya apa yang telah dilakukan Hamdalah sebelum keberangkatannya ke medan perang? Istri Hamdalah dengan tertunduk, tersenyum malu, tersipu, dia berkata, Ya Rasulullah, Hamdalah pergi ke medan perang dalam keadaan junub dan dia belum sempat mandi janabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengabarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, clear sudah jawabannya. Dan tahukah kalian, cahaya putih yang turun dari langit itu adalah malaikat-malaikat Allah diiringi dengan bidadari-bidadari calon istri Hamdalah yang akan menemaninya nanti di dalam surga. Dan hujan yang turun dari langit itu adalah merupakan karunia Allah bagi Hamdalah. Ia mati syahid di medan perang, sehingga karena dia dalam keadaan junub, Allah lah yang memandikannya. Ketahuilah, Hamdalah telah menepati janji Tuhannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memang memberikan informasi yang indah kepada kita tentang makna al-jihadu fi sabilillah
yang tidak mungkin tersekat, tidak mungkin terhenti hanya karena seseorang sudah memasuki gerbang pernikahan. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makna ridho inilah yang kemudian jauh-jauh hari sebenarnya sudah tertanam di dalam hati Hanzalah dan juga istri Hanzalah. Kedua insan ini menyadari bahwa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di balik keimanan mereka yang begitu kuat menyebabkan mereka sadar bahwa dalam kehidupan ini, dalam transaksional kemanusiaan, orang bisa jadi suatu saat akan dihadapkan pada dua panggilan. Panggilan antar manusia hablum minanas dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangan, dan yang kedua adalah hablum minallah. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang saling ridho satu dengan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bisa saling membangun komunikasi dengan baik di antara mereka. Kemudian, kedua insan ini adalah orang yang sama-sama menyadari bahwa di balik kecintaannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar keimanan ini ada ikatan-ikatan transaksional yang bisa jadi suatu saat ikatan ini saling memanggil satu sama lain. Panggilannya adalah panggilan kemanusiaan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami bahwa ini adalah sebuah konsekuensi yang harus mereka pikul, dan mereka sadar memenuhi panggilan Allah adalah bagian dari amaliyah jihad. Tahukah Anda bahwa amaliyah jihad dalam konteks kehidupan modern kita sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Hasan Al-Hudaydi, itu ada 4. Yang pertama adalah jihadul ilmi, yaitu jihad dengan ilmu. Yang kedua, jihadul mali, jihad dengan harta. Yang ketiga, jihadul iqtisadi, jihad dengan pengorbanan-pengorbanan ekonomi. Baru yang keempat adalah jihadul qitali, yakni jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi jihad yang seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan seorang mukmin kapan dan di belahan bumi manapun mereka hidup. Ada sebagian saudara-saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk masuk pada poin yang keempat, yakni jihadul qitali, jihad peperangan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, mereka menjadi orang-orang yang sangat siap jika sewaktu-waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jihad perang menghadapi serangan Zionis Israel yang akan mengusir penduduk dari tempat-tempat tinggal mereka, dari tempat tinggal mereka yang sah, maka salah satu pasangan di antara mereka sudah sangat siap untuk ridho memberikannya. Tapi bisa jadi di wilayah-wilayah lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah jihad-jihad pada poin 3 ke atas. Jihadul ilmi, artinya setelah membangun kehidupan rumah tangga, sepasang suami istri justru harus meningkatkan kapasitas keilmuannya. Baik ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, sampai pada tingkat keterampilan memanage kehidupan rumah tangga. Berumah tangga bukan halangan seseorang untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya. Jadi semakin tua, justru semakin bersemangat jihad menuntut ilmu, agar ia bisa mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan pengetahuan yang memadai sebagai obor perjalanan hidup rumah tangganya. Bisa jadi yang kedua, rumah tangga bukanlah hambatan untuk berjihad secara mali. Kenapa? Karena semakin tua secara fitrah manusia memang semakin materialistis. Disebabkan tuntutan biaya hidup semakin tinggi. Takut kehilangan terhadap harta semakin besar. Maka
dengan mereka mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatatnya sebagai al-jihad. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk masuk pada wilayah jihad iqtisadi, jihad ekonomi. Artinya apa? Kehidupan rumah tangga semakin berumur, usia semakin bertambah, ekonomi harus kuat. Sehingga di hari tua, sepasang suami istri ini tetap mampu menjadi orang yang memiliki tangan di atas, bukan tangan yang di bawah. Ingat sabda Nabi, yadul ulya khair min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Mudah-mudahan dengan kisah ini hari tua kita semakin bersemangat, semakin bermartabat, dan apa yang dibicarakan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.